Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah Tazkiyatun Nufus, yang diartikan dengan pembersihan jiwa atau pensucian hati. Pelajaran ini amat dan sangat penting bagi setiap kita, disebabkan karena kita manusia terdiri dari dua unsur, badan dan hati, zahir dan batin, jasad dan jiwa. Yang mana keadaan manusia atau nilai manusia, buruk dan baiknya manusia di dunia ini ditentukan oleh kondisi batinnya, ditentukan oleh kondisi hatinya. Demikian juga nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, nasib seseorang itu tergantung dari bagaimana kondisi hatinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hati merupakan pusat perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan menjadi penentu dari baik buruknya seluruh badan manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam jasad manusia, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila baik kualitas segumpal daging itu, akan bagus seluruh badannya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak segumpal daging itu, rusaklah seluruh anggota badannya. Dan yang rusak di sini terutama rusak secara syar'i, secara maknawi, secara sifat. Walaupun mungkin secara zahir masih bagus, masih sehat, tapi ketika batinnya, ketika hatinya rusak, maka di sisi Allah nilainya rusak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari kondisi badan manusia, bentuk rupa dan zahir daripada manusia. Yang menjadi perhatian dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kondisi hatinya, kondisi jiwanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat dari jasad-jasad kalian dan rupa-rupa kalian, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Dari itu orang yang bijak, orang yang pintar adalah memperhatikan yang esensi, yang terpenting dari dirinya,
yaitu masalah jiwanya, masalah hatinya, masalah badannya. Karena itulah yang menjadi penentu nasib baik di dunia, mencapai kebahagiaan, kesuksesan dunia, itu tergantung dari kualitas hatinya. Karena juga kebanyakan manusia malah lebih sibuk dari memperhatikan dan merawat zahirnya, badannya, terlalaikan dari yang lebih penting, yaitu kondisi hatinya. Maka di sini pelajaran kita adalah pelajaran tentang pembersihan jiwa atau pensucian hati, yang di dalam bahasa Arab disebut dengan tazkiyatun nufus. Saya bacakan kitab dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang berjudul Ighatsatul Lahafan fi Masayyidis Syaitan. Pertolongan yang bagus untuk menghadapi tipu daya syaitan. Artinya dari membaca kitab ini diharapkan kita benar-benar tercapai dari tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri kita. Maksud dan tujuan Allah mewujudkan diri kita agar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya manusia mencapai kebahagiaan hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya. Maka di dalam kitab ini kalau disimpulkan ada dua kesimpulan. Yang pertama, bimbingan Allah dan Rasulnya di dalam menguatkan hati, menguatkan jiwa, bagaimana mengokohkan hati, bagaimana seorang muslim menjaga hatinya, merawat hatinya, mengembangkan hatinya. Itu akan diterangkan di dalam kitab ini. Yang dengan itu hati yang kuat, hati yang kokoh, dia akan siap untuk menghadapi tipu daya syaitan dengan segala jenisnya, dengan segala bentuknya. Maka itulah yang kedua, nanti akan dibahas macam-macam tipu daya syaitan dan bagaimana menghadapinya. Di bab 1 sampai bab 12 beliau akan terangkan bimbingan Islam tentang bagaimana seorang muslim menguatkan hatinya. Dan dimulai bab 13 sampai akhir beliau akan bawakan bab-bab tentang bagaimana tentang tipu daya syaitan dan bagaimana menghadapinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik dan hidayahnya pada kita untuk bisa setiap kita berusaha menciptakan hati yang terbaik, hati yang kokoh, hati yang istiqomah, sehingga selamat di dunia ini sampai di akhiratnya kelak. Di bab pertama beliau katakan, al-babul awwalu, bab pertama, fi inkisamil qulubi ila sahihin wa sakimin wa mayyitin. Sebelum masuk ke sini, mukadimahnya saya tambahkan bahwa syaitan, iblis dan tentaranya benar-benar tahu bahwa pusat manusia itu adalah pada hatinya. Maka itu yang menjadi sasaran iblis untuk dipalingkan dari jalan Allah, dari jalan yang lurus. Hati manusia yang akan dibelokkan, yang akan diselewengkan, akan disesatkan, itu hati manusia, karena syaitan tahu bahwa itu merupakan inti manusia, yang dengannya kalau hati itu sudah
sesat, sudah bengkok, sudah keluar dari jalan yang lurus, pasti seluruh anggota badannya akan ikut. Karena anggota badan ini hanya pasukan, anggota badan ini hanya tentara, sedangkan komandannya, rajanya adalah hati. Itu telah difahami oleh iblis, oleh syaitan. Maka sangat rugi bagi kita kalau kita tidak mengerti bagaimana membina hati kita, bagaimana menguatkan hati kita, dan bagaimana tipu daya syaitan, serta bagaimana menghadapinya. Di bab pertama beliau Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan tentang macam-macam hati. Kata beliau, hati itu dibagi menjadi 3, sahihin, wasakimin, wa mayyitin. Hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Lama kana al-qalbu yusafu bil hayati wa diddiha. Kata beliau, ketika hati itu disifati dengan hidup dan lawannya, lawan hidup yaitu mati, in qasama bihasbi dzalika ila hadhil ahwali tsalatsati. Maka hati itu dibagi menjadi 3 keadaan. Jadi 3 keadaan hati ini juga menjadi klasifikasi, menjadi pembagian jenis manusia. Jenis sifat, watak, perilaku manusia ini menjadi 3 ini. Karena perbuatan manusia, akhlak manusia mengikuti kondisi hatinya, mengikuti sifat hatinya. Maka hati dibagi menjadi 3. Yang pertama hati yang sehat, yang kedua hati yang sakit, yang ketiga hati yang mati. Fal qalbus sahih, kata beliau, hati yang pertama yaitu hati yang sahih, hati yang sehat, huwa al-qalbus salim, adalah qalbun salim, hati yang salim. Salim kalau diterjemah selamat. Jadi hati yang sehat adalah hati yang selamat. Alladzi la yanju yaumal qiyamati illa man atallaha bihi. Yang siapapun tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali yang menghadap Allah dalam keadaan membawa hati yang salim. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan tidak bermanfaat lagi anak-anak. Disebutkan oleh Allah 2 perkara ini. Yang paling disukai, paling dicintai oleh manusia yaitu harta, yang banyak melalaikan manusia, banyak menyibukkan manusia sehingga terlalaikan dari perkara akhiratnya, yaitu harta dan anak-anak. Tapi ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat lagi. Bagaimana ketika orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ditanya oleh Allah, apakah kalian mau menebus dirimu agar terbebaskan dari siksa dengan emas sekiranya kalian mempunyai emas sebesar bumi? Artinya walau sekiranya manusia memiliki emas sebesar bumi, mereka sanggup untuk menebusnya dengan emas sebesar bumi itu. Di ayat lain Allah katakan dalam banyak ayat, orang-orang yang durhaka siap menebus dirinya walaupun dengan istri dan anak-anaknya, bahkan dengan seluruh manusia. Mereka siap menebusnya dan itu pun tidak bisa. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala tidak meminta yang seberat itu.
Allah Subhanahu wa taala meminta di dunia ini pada setiap kita beriman dan bertakwa, maka dibutuhkan kesabaran. Bagaimana membina hati kita menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Pada hari itu tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim. Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Wassalimu huwa as-salimu. As-salim dengan ya, kata beliau, huwa as-salimu, dia adalah as-salim pakai alif, yang kalau dalam bahasa Arab ini sama disebut dengan isim fa'il, pelaku. Tapi di sini di ayatnya disebutkan dengan Allah memakai ya, bukan dengan alif. Waja'a ala hadzal misali li'annahu lis-sifat. Pakai iya karena ini menunjukkan sifat. Jadi hatinya, sifat hatinya itu salim, selamat. Katawili seperti at-tawil wal qasir wal dzarif. Seperti tawil yang panjang atau yang tinggi. Fasalimu, maka as-salim, hati yang salim adalah al-qalbul ladzi qad sarat as-salamata, qad sarat as-salamatu sifatan sabitatan lahu. Qalbun salim, as-salim artinya hati yang selamat, dan keselamatan itu menjadi sifat. Jadi sifat hati itu selamat, sabitatan dan kokoh. Maka kalau seseorang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang salim, maka fitnah-fitnah di dunia ini tidak berpengaruh, tidak membahayakan. Bahkan sebaliknya, ujian-ujian, cobaan-cobaan, musibah-musibah, bencana-bencana yang dihadapkan oleh Allah pada hati seorang yang hatinya selamat bukan membahayakan, tapi justru lebih menambah kekokohannya, menambah kekuatannya. Nah, as-salim, hati yang salim adalah hati yang sifatnya kokoh, selamat dan kokoh. Kal alimi wal qadir, seperti alim, qadir itu yang memiliki sifat alim, memiliki sifat qadir. Wa aidan fa innahu diddul marid, hati yang salim adalah juga bermakna lawan dari hati yang sakit. Wasakim, hati lawan dari hati yang berpenyakit. Alil sama sakim, bahasa kita yang kurang, bahasa Indonesianya yang kurang. Nah, jadi hatinya selamat dari hatinya tidak sakit, hatinya tidak berpenyakit. Nah, waqad ikhtalafat ibaratun nas. Para ulama terjadi perbedaan pendapat, perbedaan pengungkapan fi ma'nal qalbin salim, tentang makna qalbun salim. Mana qalbun salim, para ulama penyampaiannya bermacam-macam. Wal amrul jami'u, hanya saja kesimpulannya kata beliau, hati yang salim itu annahu alladzi qad salima min kulli syahwatin. Hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari setiap syahwat tukhalifu amrallahi wa nahyahu. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari syahwat yang menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi larangan Allah. Di sini perlu ditekankan bahwa syahwat itu merupakan penyakit hati. Artinya ketika seseorang mengikuti syahwatnya, karena ini memang ada di dalam hati setiap orang,
Ketika seseorang mengikuti syahwatnya, maka itu disebut hatinya berpenyakit. Penyakit apa? Penyakit syahwat. Seperti melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, itu penyakit syahwat. Melanggar batasan-batasan Allah, itu karena mengikuti syahwat. Dan mengikuti syahwat itu penyakit. Wa min kulli syubhatin, dan selamat dari subuhat. Subhat itu artinya kerancuan, ketidakjelasan, yaitu ketika seseorang menganggap baik sesuatu yang tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, menganggap suatu ini ajaran dari Allah dan Rasulnya, padahal itu tidak datang dari Allah dan Rasulnya. Ini namanya subuhat, rancu, yaitu munculnya dari penyakit subuhat ini segala bentuk pemahaman, segala bentuk keyakinan yang diyakini oleh manusia sebagai amal kebaikan, sebagai amal ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, padahal tanpa ada petunjuk, tanpa ada dalil dari Allah dan Rasulnya. Itu yang disebut subuhat. Dan itu yang menjadi biang, menjadi sebab utama Islam ini berpecah menjadi 73 pecahan. Kata Rasulullah SAW, wasataftariku ummati, akan pecah umatku ini ala thalathin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 firqah. Sintani wa sab'una finnar, yang 72 golongan itu masuk neraka. Apa yang menyeret mereka masuk neraka? Ini penyakit hati, subuhat namanya. Subuhat, yaitu setiap pemahaman, pengamalan yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya, yang disebut oleh Rasulullah sebagai bid'ah, yang menyebabkan, kata Rasul, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Setiap mengada-ngada dalam ajaran Islam itu disebut bid'ah, dan yang setiap bid'ah itu merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan itu di neraka. Sayangnya banyak tokoh-tokoh muslim memaknakan bid'ah ini kepada perkara dunia, padahal ini Rasulullah SAW membicarakan tentang agama, bukan bicara tentang dunia. Adapun bid'ah kalau secara bahasa itu memang mengada-ngada perkara baru yang belum ada contohnya. Secara bahasa itu bid'ah. Tapi dibolak-balik oleh orang yang belum faham manhaj, belum faham tentang bagaimana prinsip beragama yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mereka mencampur baurkan, membolak-balik perkara agama dianggap dunia, perkara dunia dianggap agama. Seperti mengartikan bid'ah, kalau secara bahasa memang perkara baru yang tidak ada contohnya, seperti mic dan seluruh teknologi, seluruh penemuan-penemuan, tapi itu bukan perkara agama. Maka kalau perkara agama bukan perkara dunia. Kalau mau bicara agama harus didatangkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka kapan Rasul menjelaskan tentang bid'ah? Ini diterangkan dalam hadis yang sahih. Karena agama ini datangnya dari Allah, bukan datang dari otak-otak manusia,
bukan dari pikiran-pikiran para tokoh, para cendekiawan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah berkata, "Inna dina innama ja'a min kibalillah." Agama ini datangnya dari sisi Allah. Lam yudha ala uqulir rijal wa araihim. Bukan datang dari pendapat-pendapat para tokoh. Nah, tu'aridu khabarahu yang menyelisihi khabarnya, khabar Allah dan Rasulnya. Nah, maka ini namanya subuhat. Jadi penyakit hati itu dua, syahwat dan subuhat. Nah, maka kapan seseorang itu dikatakan berpenyakit hatinya, keluar dari qalbun salim ketika terkena penyakit syahwat dan subuhat. Fasalima min ubudiyati ma siwahu. Hati yang salim adalah hati yang selamat dari penghambaan kepada selain Allah. Beribadah hanya kepada Allah, ikhlas karena Allah. Tidak ada tendensi-tendensi selain Allah. Kalau selama seseorang itu ikhlas di dalam beribadah kepada Allah, maka syaitan pun tidak akan mampu memalingkan, tidak akan mampu menggoda hamba Allah yang ikhlas. Wasalima min tahkimi ghairi rasulihi. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari berhukum kepada selain hukum Rasulnya. Murni berhukum kepada hukum Rasulnya. Fasalima min mahabbati ghairillahi ma'ahu. Hati yang selamat adalah hati yang selamat dari mencintai Allah tetapi juga mencintai selain Allah. Selamat dari itu, murni kecintaannya di jalan Allah dan karena Allah. Wa min khaufihi wa rajaihi wa tawakkulihi alaihi. Demikian juga rasa takutnya, penuh harapnya, tawakalnya, inabahnya. Inabah artinya kembali. Itu murni kepada Allah saja. Takut hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, kembali hanya kepada Allah. Ini hati yang salim, hati yang selamat. Wa dzullilahu, tunduk pasrah hanya kepada Allah. Wa isari mardatihi, dan mengutamakan, mementingkan keridhaan Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaannya. Nah, setiap keadaannya berarti setiap kondisi dirinya, baik secara zahir maupun secara batin, itu dia utamakan perkara-perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini juga perjuangan. Tidak semua orang mudah mengkondisikan dirinya, menempatkan dirinya kepada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Karena di dalam setiap diri kita ada musuh, yaitu nafsu, yaitu syahwat tadi dan syubhat. Wattaba'udi min suhtihi. Hati yang selamat adalah hati yang jauh dari kemurkaan Allah. Bikulli tariqin, dengan segala jalan. Nah, hanya saja manusia tidak akan mengetahui apa saja yang diridhoi oleh Allah, apa saja yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia itu tidak mempelajari, ketika manusia itu tidak belajar. Makanya belajar, thalabul ilmi, itu hukumnya fardu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu fardu, wajib bagi setiap muslim. Karena dari sanalah kita akan mengetahui apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bersabar menuntut ilmu, belajar ilmu agama, merupakan tanda dan ciri serta sifat orang yang dikehendaki baik, yang dikehendaki keselamatan oleh Allah di dunia dan akhirat ini. Dan orang yang jauh dari talabul ilm, enggan belajar agama Allah, maka itu tanda dan ciri orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Sehingga belajar talabul ilmi, belajar agama itu merupakan pintu-pintu keselamatan, pintu-pintu kesuksesan, pintu-pintu kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Nah, mulai dari kecil, kata para ulama, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan gendongan ibu sampai masuk liang lahat, tidak berhenti kewajiban dan tidak putus kewajiban talabul ilmi. Demikian juga Imam Ahmad selalu di tangannya ada pena, sehingga para sahabatnya bertanya, sampai kapan engkau? Padahal beliau sudah terkenal daripada menjadi imam ahlus sunnah, Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang dikenal oleh setiap muslim keimamannya. Beliau menjawab, talabul ilmi ilal lahdi, menuntut ilmu itu sampai masuk liang lahat. Hal itu disebabkan karena ilmu merupakan makanan hati. Ilmu agama Al-Quran dan As-Sunnah merupakan makanan jiwa yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Yang kebutuhan manusia itu terhadap ilmu agama ini melebihi daripada kebutuhan makan dan minum. Kata beliau, karena manusia butuh makan dan minum sehari 2 atau 3 kali, sementara kebutuhan terhadap ilmu agama itu dibutuhkan setiap nafas. Karena setiap nafas kita merupakan nikmat dari Allah yang ada tanggung jawabnya, yang sebentar lagi akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak seharusnya setiap muslim meremehkan tentang perkara ilmu agamanya, sehingga dia mengerti dan dia faham mana yang dicintai oleh Allah, mana yang diridhoi oleh Allah, dan mana yang dimurkai oleh Allah, sehingga dia bisa memisah, bisa memilah, dan bisa memilihnya. Kalau tidak tahu, maka itu sama dengan orang buta yang menyebabkan mati hatinya, berpenyakit hatinya, yang menyebabkan kebinasaannya di dunia maupun di akhiratnya kelak. Juga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang enggan malas belajar ilmu agama 1 jam saja, maka baginya pantas untuk diberi piala penyesalan untuk seumur hidup. Kata beliau, wa hadza huwa haqiqatul ubudiyati, maka inilah hakikat penghambaan. Hakikat penghambaan seorang hamba, allati la tasluhu illa lillahi wahda, yang tidak pantas untuk dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pantas dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah hati yang salim.
Maka kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan hati-hati kita di hati yang sehat, hati yang salim, bersih dari penyakitnya. Maka Allah telah menurunkan sebab-sebab yang menyebabkan manusia itu bersih hatinya ketika menghadap Allah. Di antaranya adalah amal soleh, ketaatan dan ketakwaan. Itu menyebabkan hati seseorang istiqomah, bersih, salim, sehat. Ketika kadang seseorang itu enggan, malas, terhalang dari berbuat kebaikan, maka Allah bersihkan hatinya dengan ujian, dengan cobaan, dengan musibah, dengan bencana. Maka segala ujian di dunia ini merupakan takdir dari Allah yang Allah takdirkan untuk membersihkan dosa-dosa, agar orang itu bersih hatinya ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika misalnya seorang belum bersih juga dari musibah-musibahnya, belum bersih juga sampai matinya, maka dia akan menghadapi usaha pembersihan dosa-dosa di alam akhiratnya, di alam kubur, yaitu dia menghadapi yang disebut dengan siksa kubur. Yang siksa kubur ini bukan perkara yang ringan, bukan perkara yang remeh. Ketika mereka gagal untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, maka diseru oleh penyeru, kadzaba abdi, dustalah hambaku, fa'albisu minan nar, berilah dia pakaian dari neraka, wa afrisu minan nar, berilah dia hamparan dari neraka. Diberi pakaian dari neraka, hamparan dari neraka, dan disempitkan kuburannya sampai putus, remuk, rusak, hancur tulang-tulangnya. Wa yuftahu lahu baban nar, dan dibukakan baginya pintu neraka, hatta yajida samu muha, sampai dia merasakan panasnya api neraka, sampai dia bersih dosa-dosanya, sampai bersih hatinya. Tapi kalau itu belum bersih juga, yang berikutnya, yang keempat adalah anaknya yang soleh dan doa kaum muslimin. Anaknya yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya, selalu mengatakan Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Demikian juga muslimin mendoakannya dalam setiap solatnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, berilah keselamatan kami dan juga berilah keselamatan ibadillahi salihin, hamba-hambamu yang saleh di dunia maupun di akhiratnya. Nah, maka itu upaya pembersihan, pensucian hati yang diharapkan oleh Allah ketika menghadap Allah. Kondisi hatinya menjadi qalbun salim, hati yang salim. Kalau sampai hari kebangkitan dalam kondisi hatinya masih belum bersih, masih kotor, maka dia akan menghadapi dahsyatnya mahsyar, dahsyatnya siksa mahsyar. Matahari 1 mil di atas kepala mereka, yang air peluh manusia bertingkat bermacam-macam tergantung dari amalannya di dunia. Ada yang sampai tumitnya, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pusarnya, ada yang sampai dadanya, ada yang sampai lehernya, bahkan ada yang sampai hidungnya, sehingga dia tidak bisa berbicara selama 50.000 tahun. Beda, dan banyak orang juga yang dilindungi oleh Allah di sana, terlepas, terbebaskan dari siksa Allah yang dahsyat mahsyar dengan perlindungan dari Allah, perlindungan dari arsy Allah. Dia dihindarkan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
hamba-hamba Allah yang dilindungi oleh Allah. Dan itu banyak, bukan hanya 7 dalam sebagian hadis. Di antaranya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau menulis kitab tersendiri orang-orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah di mahsyar, sampai mencapai 40 orang, 40 golongan. Sampai ada 40 golongan orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang itu di mahsyar dengan siksa mahsyar selama 50.000 tahun masih saja hatinya kotor, maka dia harus menghadapi upaya pensucian yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi, yaitu dilemparkan ke dalam neraka Allah, yang mereka melayang di atas neraka selama 70 tahun baru mencapai dasar neraka, yang disambut dengan azab, dengan siksa yang sangat dahsyat, yang sangat mengerikan. Akan dibersihkan di sana sampai benar-benar bersih, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diangkat, kemudian dibersihkan, dimandikan di Nahrul Hayah, sungai kehidupan yang ada di antara neraka dan surga. Baru dia bersih, kemudian masukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke surga Allah. Sampai yang terakhir ada orang yang tidak bisa dikenali oleh manusia di neraka karena Allah memberikan peluang kepada muslimin, mukminin untuk menolong saudaranya, untuk memberi syafaat kepada saudaranya. Mungkin ada saudaranya yang beriman yang dimasukkan ke neraka, silakan dicari siapa, untuk dicari, kemudian sampai manusia pun tidak bisa, habis sudah pengetahuan dan pandangan manusia untuk menolong saudaranya. Tinggallah malaikat yang bisa melihat orang-orang yang masih ada setitik iman di hatinya, dan sampai akhirnya para malaikat habis, sampai tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah, bahwa di sana masih ada hamba Allah yang ada setitik iman di dalam hatinya. Mungkin karena di dunia belum pernah beramal saleh, tapi ada iman, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kemudian dimasukkan ke Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kemudian orang itu menjadi manusia yang sempurna dan dimasukkan ke surga Allah. Setelah itu ditutuplah neraka Allah, tidak bisa dibuka lagi, karena di sana hanya yang tinggal hanyalah orang-orang kafir, orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi penghuni neraka. Karena memang neraka itu dicipta oleh Allah untuk orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dari kalangan Yahudi maupun Nasrani, atau orang-orang musyrikin yang mereka tidak masuk ke dalam agama Allah, tidak masuk Islam sampai matinya. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah definisi qalbun salim. Fal qalbus salim, maka qalbun salim, kata beliau, huwa alladhi salima min an yakuna li ghairillahi fihi syirkun. Qalbun salim adalah hati yang di dalamnya tidak ada kesyirikan sedikit pun.
Tidak ada kotoran sedikit pun, yaitu kotoran kesyirikan, biwajhin ma, dari segala sisinya. Bal qad khalasat, bahkan hatinya bersih. Ubudiyatahu lillahi, penghambaannya kepada Allah saja bersih, berhamba kepada Allah saja. Iradatan, baik keinginannya, yang diinginkan hanya perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa mahabbatan, yang dicintai hanya perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Wa tawakkulan, tawakalnya hanya kepada Allah. Inabatan, kembalinya hanya kepada Allah. Wa ikhbatan, tunduknya hanya kepada Allah. Khosyatan, rasa takutnya hanya kepada Allah. Warajaan, berharapnya hanya kepada Allah. Wa khalasa amaluhu lillah, dan seluruh amalan zahirnya hanya yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in ahabba fillah, kalau dia mencintai karena Allah dan di jalan Allah. Wa in abghada fillah, kalau dia membenci karena Allah dan di jalan Allah. Wa in a'ta lillah, kalau dia memberi karena Allah dan di jalan Allah. Wa in mana lillah, kalau dia mencegah karena Allah dan di jalan Allah. Wala yakfi hadza, bahkan tidak cukup itu hati yang salim, sifat hati yang salim. Hatta yaslama minal inqiyadi wat tahkim likulli man ada rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sampai hatinya itu murni bersih dan amalan zahirnya juga bersih, amalan anggota badannya juga bersih, berhukumnya juga bersih dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya murni, hanya yang dicintai, hanya yang diajarkan, hanya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayataqidu qalbahu, maka dia ikatkan hatinya ma'ahu, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqdan muhkaman, dengan ikatan yang kokoh. Alal i'timami wal iktida'i bihi wahdahu duna kulli ahadin, dia ikatkan hatinya dengan ikatan yang kokoh untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai imam, sebagai teladan, tidak menoleh dan tidak butuh kepada selainnya untuk mengamalkan firman Allah. Fa inna lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh ada bagi kalian teladan yang baik pada Rasulullah SAW, bagaimana bagi siapa yang menginginkan, bagi siapa yang berharap keselamatan di dunia dan di akhiratnya, menjadikan Rasulullah sebagai imam, sebagai teladan, baik dalam masalah akidah, masalah keimanan, masalah ibadah, masalah akhlak dan suluk, kepribadian dan perilaku. Rasulullah SAW adalah contoh yang terbaik. Fil aqwali wal a'mal, baik ucapan maupun amalan. Aqwalul qalbi wahya al-aqaidu, apakah itu ucapan hati berupa akidah. Wa aqwalul lisan, maupun ucapan lisan, wahya al-khabar, maupun ucapan lisan. Dan ucapan lisan itu, kata beliau, al-khabar amma fil qalbi, bahwa ucapan lisan itu yang keluar dari lisan manusia. Lisan manusia itu adalah yang sedang mengkhabarkan, menyampaikan beritanya, apa yang ada di dalam hati.
Ini menunjukkan bahwa kita ini bisa mengetahui kondisi hati seseorang. Apakah hati seseorang itu baik atau buruk, jelek atau baik. Itu tergantung dari apa yang terucap dari lisannya. Para ulama mengatakan bahwa hati itu seperti gentong dan lisan itu seperti irusnya, ciduknya. Maka kalau ingin tahu kondisi hati seseorang, tinggal lihat ucapannya. Sebagaimana kalau orang ingin mengetahui kondisi gentong itu dengan dilihat dengan menciduknya. Kalau kotor ya kotor, kalau berjernih ya jernih. Demikian hati. Itu bisa dilihat, bisa diketahui kondisi hati seseorang dengan melihat apa yang dia bicarakan. Bagaimana kualitas ucapannya. Wa a'malul qalbi, demikian juga amalan hati. Wa hiya al-iradah, amalan hati diantaranya al-iradah, kemauan-kemauan, keinginan-keinginan. Wal mahabbah, kecintaan-kecintaan. Wal karahah, kebencian-kebencian. Wa tawabi'uha, dan yang mengikutinya. Nah, itu dengan mencontoh Rasulullah SAW, meneladani Rasulullah SAW. Wa a'malul jawarih, demikian juga amalan anggota badan. Fayakunul hakimu alaihi fi dzalika kullihi dikkihi wa jillihi huwa ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian juga seluruh anggota badan ini, hak baik buruknya, benar salahnya, maka hakimnya, baik yang besar maupun yang kecil, yang samar maupun yang jelas, bisa dihukumi, bisa dihakimi dengan hakim apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yuqaddimu baina yadai biaqidatin wala qaulin wala amalin. Maka orang yang hatinya salim, hatinya yang selamat, dia tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan mendahului Rasulnya. Ai la taqulu, maksudnya jangan kamu bicara, terutama bicara agama. Walaupun bicara dunia pun itu harus hati-hati, karena pembicaraan, satu lafaz, satu ucapan akan ditulis oleh malaikat pencatat dan dimintai pertanggungjawabannya, sebagaimana firman-Nya, wa ma yalfidhu min qaulin, tidaklah seseorang mengucapkan satu ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali padanya ada raqib dan atid yang mencatatnya. Maksud daripada ayat ini, kata beliau, jangan kalian bicara hatta yakula, sampai Allah dan Rasulnya bicara. Wala taf'alu, jangan kalian berbuat hatta ya'mura, sampai Allah dan Rasulnya yang memerintahkan. Inilah penjelasan tentang qalbun salim. Apa itu qalbun salim dan bagaimana sifat-sifatnya telah diterangkan. Mudah-mudahan bahasan ini menjadi pelajaran bagi setiap kita dan mengingatkan diri-diri kita, serta dapat lebih membersihkan, menjernihkan hati-hati kita menjadi qalbun salim, menjadi qalbun, hati yang bersih, yang jernih. Maka kalau hatinya itu jernih, dia bisa melihat secara jelas apa-apa yang ada di hadapannya, mana yang baik dan buruk, mana yang dimurkai dan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hatinya menyukai yang dicintai, menyukai yang diridhoi, hatinya membenci
apa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.